teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, untuk pengganti kuliah atau praktikum hari Selasa kemarin, aku buatin video dimana harusnya di pertemuan tersebut kita ngebahas modul 4, yaitu server. Nah, karena kemarin itu libur dan teman-teman pada setuju buat asinkron, jadi aku buatin videonya. Dan aku mohon maaf karena aku baru sempat buatin videonya sekarang. Oke, kita langsung aja. Kita bakal bahas dulu teorinya untuk server. Itu ada 2 server yang bakal kita bahas, yaitu ada web server dan DNS server. Oke, sebelum ke web server dan DNS server, kita harus tahu dulu server itu apa. Nah, di sini jelasin server itu adalah perangkat komputer yang menyediakan layanan kepada perangkat komputer lain yang disebut klien. Nah, jadi analoginya seperti ini. Misalkan teman-teman pergi ke restoran dan teman-teman memesan sebuah makanan ke pelayan. Nah, tentunya pelayan itu akan memberikan respon. Misalkan teman-teman mau beli nasi goreng, Pak, mau beli nasi goreng gitu. Tentunya si pelayannya akan ngerespon kan. Nah, si pelayan itu yang disebut server. Kemudian yang teman-teman yang beli makan itu disebut klien. Nah, jadi apapun yang diminta oleh klien dan si pelayan itu punya, nah itu bakal dikasih, itu namanya respon. Nah, untuk permintaannya, misalkan teman-teman meminta sebuah nasi goreng ke pelayan, nah itu namanya request. Kemudian ketika si pelayan yang ngerespon atau server yang ngerespon, itu namanya respon. Jadi di server ini, di materi server ini ada dua permintaan. Bukan dua permintaan sih, tapi ada dua pokoknya ada request sama respon gitu. Kalau server itu tidak lepas dari dua istilah itu, request dan response. Nah, di dunia IT, server juga bekerja seperti yang aku jelasin tadi. Jadi klien tuh meminta layanan tertentu kepada server, dan server kemudian menyediakan layanan tersebut kepada klien, dan si server itu akan memberikan apa yang diminta oleh klien. Seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini misalkan komputer user, klien, isinya server. Nah, untuk user itu mengirimkan permintaan atau request ke server. Kemudian servernya ini akan ngecek apakah yang diminta oleh klien itu ada nggak, kita miliki nggak gitu. Kalau misalkan dimiliki, nah dia bakal ngerespons atau memberikan respons apa yang diminta atau apa yang di request oleh klien. Tapi kalau misalkan di server itu tidak ada, itu bakal diberikan respons juga. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada, berarti responnya itu adalah misal yang diminta tidak tersedia, seperti itu. Nah, ada berbagai macam layanan yang disediakan oleh server. Salah satunya itu yang paling sering digunakan adalah web server dan DNS server atau domain name server, domain name system. Nah, kita masuk ke web server dan DNS server. Sebenarnya ada banyak ya, ada DHCP server, ada web server, DNS server, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kita bahas di sini adalah web server dan DNS server. Oke, kita masuk ke web server. Nah, jadi web server itu adalah sebuah layanan yang berfungsi untuk menampilkan sebuah halaman web melalui browser. Nah, web server sering disebut juga HTTP server karena ia berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTP request dari klien atau browser ya, dan mengirimkan sebuah respons berupa halaman web. Dengan adanya web server, kita dapat mengunjungi situs web dengan mengetikkan lokasi tersebut berupa alamat IP. Nah, maksudnya di sini kalau teman-teman nanti di praktikum web itu kita bakal teman-teman bakal menemukan yang namanya
web server. Nah, di sana kita bakal membuat sebuah web menggunakan PHP, di mana PHP itu memerlukan web server untuk bisa berjalan gitu. Nah, itu nanti. Nah, kalau misalkan tidak ada server, kemudian klien itu merequest sebuah halaman website, berarti kan nggak ada yang ngasih kan, halaman website itu nggak ada yang memberikan gitu, karena servernya nggak ada. Nah, kalau misalkan servernya ada, misalkan nih server Google misalkan, kita ngetik di URL di web browser tuh www.google.com gitu. Nah, itu kan bakal ada muncul tampilannya. Nah, itu adalah salah satu respons yang diberikan oleh web server seperti itu. Kemudian misalkan teman-teman melakukan streaming video misalkan di YouTube, teman-teman itu mau ngetik sesuatu, misal pencarian, di kolom pencariannya misalkan konten apa gitu. Nah, itu kan bakal muncul video konten yang teman-teman cari gitu. Nah, itu adalah salah satu HTTP response. Jadi apa yang teman-teman minta itu dikasih oleh server seperti itu. Nah, di sini ada cara kerjanya. Web server bekerja di balik layar untuk menampilkan halaman web yang diminta. Berikut adalah cara kerja dari web server. Yang pertama, user mengetikkan lokasi situs yang akan dikunjungi pada halaman browser. Lokasi tersebut dapat berupa alamat IP dari web server tersebut. Nah, contoh, aku punya di sini, aku udah sediain link, bukan link, di sini sediain IP web server. Nah, kalau misalkan di paste di web browser, nah dia bakal menuju ke detik.com. Nah, ini merupakan alamat IP dari web server detik.com seperti itu. Kemudian setelah user mengetikkan situs yang ingin dikunjungi, browser akan melakukan permintaan ke lokasi server tersebut. Kemudian web server akan menerima permintaan dari browser. Nah, jadi ketika kita enter tadi si alamat IP ini, itu laptop kita atau komputer kita itu mengirimkan sebuah request ke server. Requestnya apa? Jadi analoginya seperti ini. Ketika kita enter kayak gini, dia akan mengirimkan request ke server, misalkan server, aku mau menampilin detik.com dong gitu. Nah, si server akan memberikan respons berupa detik.com seperti itu. Sama kayak misalkan teman-teman mau beli minuman misalkan di sebuah coffee shop, misalkan Mas mau beli caramel latte gitu. Nah, itu kan pasti diberikan sesuai yang teman-teman minta kan sama pelayannya. Nah, cara kerjanya mirip seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kemudian web server akan mencari data yang diminta, biasanya file HTML yang dia dalam penyimpanannya. Nah, ketika kita melakukan request ke server, itu servernya dia akan mencari dulu di server, di web server tersebut itu tersedia nggak yang kita minta. Kalau misalkan tersedia, ya berarti nanti bakal dikirimkan halaman webnya, jadi bisa nampil gitu berupa respons. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti misalnya kalau teman-teman pernah searching sesuatu tapi responnya adalah page not found, nah itu berarti nggak ada di server kayak gitu. Itu namanya error code-nya 404 kalau misalkan nggak ada gitu. Kemudian yang keempat, web server mengirimkan respon berupa halaman HTML kepada user. Nah, ini halaman HTML itu maksudnya kayak gini ya, ini kan halaman HTML kan, kalau misalkan kita infeksi, ini responnya halaman HTML seperti itu. Kemudian yang terakhir, browser membaca kode HTML tadi dan menampilkannya sebagai halaman web yang bisa dilihat oleh user. Nah, kayak tadi, kayak gitu. Nah, di sini ada ilustrasi, misalkan
user atau klien memasukkan alamat IP dari situs yang akan dikunjungi, yaitu 142.150.4.139. Nah, user melakukan request ke server. Habis itu servernya mencari yang diminta user ini ada nggak sih gitu. Nah, kalau misalkan ada, ini kan dia analoginya ada ya, berarti dia mengirimkan respons berupa halaman HTML kayak gitu. Jadi si user ini dia menerima respons berupa halaman HTML gitu. Nah, itu untuk web server. Kemudian untuk DNS server atau domain name system, ini merupakan sebuah layanan yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain seperti misal opnyk.ac.id menjadi sebuah alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, contoh, menurut teman-teman, kalau misalkan mau mengakses alamat situs atau website, itu lebih gampang mengingat nama domainnya atau mengingat angka seperti ini? Tentu jawabannya lebih mengingat nama domain kan. Misalkan kayak nama domain itu berarti ini kan detik.com gitu kan, kalau ini google.com. Nah, itu nama domain, ini nama domain, ini alamat IP. Nah, tugasnya si DNS server itu menerjemahkan si alamat IP tersebut menjadi nama domain. Nah, contoh, ini kan kalau misal kita copy alamat IP-nya, kemudian kita paste di sini, dia kan menujunya ke detik.com. Nah, terus teman-teman kalau misalkan kan kita nggak mungkin ya ngapalin setiap alamat IP dari web server. Nah, pasti kita apalnya adalah nama domainnya kan. Nah, misalkan detik.com, nah kayak gini kan. Nah, dia bakal menuju ke detik.com. Terus google.com. Nah, kayak gini. Dia akan menuju ke Google. Singkatnya untuk DNS tuh kayak gitu. Nah, kita baca dulu di sini. Cara kerjanya itu DNS server bekerja di balik layar untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Berikut adalah cara kerja dari DNS server yang dikomunikasikan dengan web server. Oke. Pertama, user mengetikkan situs yang akan dikunjungi pada halaman browser. Nah, alih-alih mengetikkan alamat IP dari server yang menyimpan data web tersebut, user cukup mengetikkan nama domain dari server tersebut, misalkan opnyk.ac.id. Nah, karena ini nama domain, jadi kalau misalkan kayak tadi aku contohin detik.com, user tinggal ngetik detik.com di sini, dia akan menuju ke detik.com, dimana sebenarnya IP servernya itu adalah ya ini begitu. Kemudian yang kedua, setelah user mengetikkan nama domain situs yang ingin dikunjungi, dan server akan menerjemahkan ke dalam bentuk alamat IP, misalkan segini. Nah, ketika teman-teman mengetikkan domain di sini, itu DNS server akan menerjemahkan si domain ini menjadi alamat IP seperti ini yang dikenali oleh server. Nah, kalau udah diterjemahkan seperti ini, berarti server akan mencari, oh alamat ini ada nggak sih di server kita. Kalau misalkan ada, berarti dikasih respons berupa halaman HTML yang kayak tadi, kayak gitu. Yang ketiga, di sini DNS server mengirimkan respon berupa alamat IP yang hasil terjemahan daripada user. Nah, ini seperti yang aku jelasin tadi. Kemudian user melakukan request menggunakan alamat IP tadi dan diterima oleh web server. Nah, ini aku jelasin tadi juga, ini bagian dari web server. Kemudian web server mencari data yang diminta, biasanya file HTML. Nah, ini kalau misalkan domain yang diterjemahkan menjadi alamat IP, itu kan dicari dulu di server kan. Nah, kalau misalkan ada, berarti bakal direspons dalam bentuk HTML gitu. Kemudian yang keenam itu ada web server mengirimkan respons berupa halaman HTML kepada user. Nah, ini kalau misalkan udah
dia itu alamat IP-nya ketemu, ya udah berarti dia akan nampil tampilan dari si detik.com. Kemudian yang terakhir, browser akan membaca kode HTML tadi dan menampilkannya sebagai halaman web yang misalnya dilihat oleh user, kayak gini, kayak tadi, sama sih. Nah, di sini ada ilustrasinya. Yang pertama, user itu memasukkan domain situs yang akan dikunjungi, yaitu google.com. Kemudian klien itu melakukan request ke DNS server dulu. Itu tadi dia nggak langsung ke web server tapi ke DNS dulu, karena si google.com ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke alamat IP. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika sudah melakukan request, itu DNS server akan menerjemahkan nama domain ke dalam alamat IP. Nah, kalau udah, DNS server ini akan mengirimkan respon berupa alamat IP ke pemilik domain. Nah, dia akan mengirimkan lagi ke klien. Kemudian habis itu dia akan melakukan permintaan ke web server menggunakan alamat IP yang sudah diberikan oleh DNS server. Jadi DNS server ini memberikan alamat IP lagi, membalikan alamat IP. Kemudian alamat IP tersebut dia akan digunakan untuk melakukan request ke web server. Nah, habis itu di web server dia akan mencari halaman website yang sesuai dengan alamat IP yang udah dikasih tadi. Habis itu kalau misalkan di web servernya ini ada, nah dia akan memberikan respons berupa halaman HTML tadi. Nah, kurang lebih untuk ilustrasinya seperti itu. Oke. Nah, kita di sini langsung aja ke praktikum. Di sini praktikumnya kita membuat web server ya. Nah, topologinya seperti ini, kita menggunakan Syswo Packet Tracer. Oke. Buka dulu Cisco-nya. Oke. Nah, kita buat topologi seperti yang di modul ya, kayak gini. Dia punya satu server, kemudian ada switch dan ada 2 PC klien di sini. Kita buat dulu seperti itu. Pertama kita buat servernya dulu. Server. Kemudian kita pakai switch. Kemudian kita pakai 2 klien. Seperti ini. Ini kita ganti namanya jadi web server. Ini switch PC0 klien, PC1 juga klien ya. Oke, sekarang kita hubungin kabel. Kita pakai yang auto aja. Dari sini ke switch dulu, kemudian habis itu dari switch kita ke PC0 sama PC1. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kita baca dulu di sini. Pada gambar tersebut terdapat 3 perangkat host yang terdiri dari 2 perangkat klien, PC1 dan PC0, dan 1 perangkat server yaitu sebagai web server. Nah, ketiga perangkat tersebut dihubungkan menggunakan switch sehingga membentuk jaringan LAN atau Local Area Network. Pada kasus ini, kita akan membuat sebuah halaman web sederhana dan menyimpannya di perangkat server sebagai web server, sehingga perangkat klien dapat mengakses situs web tersebut dengan mengetikkan alamat IP dari perangkat server. Oke. Nah, di situ kita konfigurasi alamat IP. Di sini kita konfigurasi alamat IP yang ada di server menggunakan alamat IP 192.168.1 dan net masknya adalah 124. PC klien juga
seperti ini atau DHCP. Di sini kita pakai static aja. Terus PC1 juga sama. Nah, kita setting dulu ya teman-teman. Oke, pertama kita setting di server dulu. Server, kita masuk ke desktop. Alamat IP. Nah, di sini 192 8 1 124. Oke. Nah, di situ di PC1 masuk ke desktop, IP configuration. Di sini IP-nya 192 168 1.2. Masnya juga 124. Yang PC1 juga sama, tapi dia IP-nya 1.3 1.2 68 1.3 92 68 1.3 1.2. Oke. Nah, sekarang kita kan sudah mengkonfigurasi alamat IP. Sekarang kita konfigurasi layanan web server. Nah, setelah memberikan alamat IP pada masing-masing perangkat, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi layanan web server pada perangkat server. Caranya itu klik pada perangkat server, masuk ke tab service, kemudian masuk ke menu HTTP. Pada menu tersebut pastikan layanan HTTP dalam keadaan on. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan layanan web server itu telah berjalan. Nah, selanjutnya kita perlu membuat halaman web yang akan ditampilkan ketika perangkat klien mengetikkan alamat IP perangkat server. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kita dapat mengedit file index.html yang terdapat pada perangkat tersebut. Nah, oke, kita konfigurasi dulu bagian server. Nah, kita masuk ke service, kemudian HTTP. Nah, index.html kita ubah. Ini index.html. Nah, kita ubah aja di sini menjadi ini dihapus saja. Nah, ini kita ubah jadi selamat datang di jurusan informatika PN Veteran Yogyakarta. Nah, kayak gini. Ini aja. Coba kita save. Oke. Oke. Nah, kan kita udah kayak gini ya. Udah buat ini juga udah kita ubah untuk index.html-nya. Sekarang selanjutnya itu langkahnya itu pengecekan hasil. Nah, sebelum melakukan pengecekan apakah layanan web server sudah berhasil dikonfigurasi atau belum, kita perlu melakukan pengecekan jaringan antara perangkat server dan perangkat klien. Kita bisa mencoba untuk mengirimkan data dari PC 0 ke PC 1. Kita dapat melakukannya dengan perintah ping melalui command prompt, dan berikut hasil pengecekan PC 0 ke web server. Nah, kita akan ngecek apakah si web server ini sudah berhasil dikonfigurasi atau belum, dan sudah terhubung atau belum. Caranya kita cek dari PC 0, kita masuk ke command prompt. Nah, kita ping alamat IP dari servernya. Nah, kalau misalkan sudah dia reply from server 1, artinya dia sudah memberikan respon ke PC 0 dengan ini ukuran byte-nya, kemudian dia time-nya adalah 1 milisecond. Jadi responnya itu dari server ke
isi 0 itu adalah 1 milisecond, kemudian time to live itu 128. Jadi kecepatannya itu 128 gitu. Kemudian selanjutnya, nah kita baca dulu yang ini. Sebagaimana yang bisa dilihat, perangkat PC 0 dan web server telah dapat terhubung dengan baik. Selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan apakah layanan web server telah berhasil dikonfigurasi atau tidak dengan cara masuk ke salah satu perangkat klien, masuk ke bagian desktop, setelah itu pilih menu web browser. Pada web browser, kita masukkan alamat IP dari perangkat server. Jika yang tampil adalah halaman web yang telah dibuat tadi, maka layanan web server itu telah berhasil dikonfigurasi. Oke, cara ngeceknya seperti ini teman-teman. Jadi kita masuk ke PC 0, kemudian di sini ada web browser ya, aplikasi web browser, kita klik aja. Nah, di sini kita masukkan IP 192.168.1. Nah, ini adalah IP server atau web server. Kita go. Nah, ini kan website yang udah kita buat tadi. Berarti kita sudah bisa atau sudah berhasil membuat web server gitu. Nah, sekarang kita cek lagi di PC satunya. Kita masukin lagi IP servernya 168.1.1, go. Nah, ini web servernya udah berhasil ya, udah memberikan respons sesuai yang kita minta. Selanjutnya, nah kita membuat DNS server. Tadi kan kita baru bisa membuat web server doang ya. Nah, sekarang kita konfigurasi DNS server. Oke, yang pertama ini topologinya sama seperti ini. Kemudian analoginya sama, dia ada 3 perangkat. Nah, 2 perangkat berupa atau sebagai klien dan 1 perangkat sebagai DNS server. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi yang kayak gini. Kita buat lagi. Kita masukkan server dulu. Server. DNS server. Kemudian kita perlu switch sama ya. Dua PC. Oke, kita sambungin kabel dulu. Nah, kayak gini. Oke. Ini topologinya seperti ini. Terus kita baca dulu di sini. Untuk konfigurasi alamat IP DNS servernya itu 1.1. Ya servernya 1.1, kemudian kliennya 1.2, 1.3. Oke, sama ya. Kita di sini masuk ke desktop, alamat IP 192.168.1. Ini 124. Kemudian di PC client kita juga setting di sini configuration 192.168.1.2. Nah, yang membedakan dengan web server tadi, kita harus mengisi alamat DNS servernya di sini. Itu 192.168.1.1. Ini merupakan alamat DNS server yang udah kita setting tadi. Nah, ini kalau di tabel seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama di PC 3. Nah, ini kan udah configuration 192.168.1.3.
192.168. Nah, DNS-nya 192.168.1.1. Oke, begini ya. Nah, sekarang konfigurasi layanan web server. Nah, setelah memberikan alamat IP pada masing-masing perangkat, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi layanan web server pada perangkat server. Langkah-langkah konfigurasi web server dapat dilihat pada langkah praktikum sebelumnya. Nah, jadi sama ya. Kita konfigurasi dulu di sini. Di bagian service, HTTP, index HTML-nya kita edit. Welcome to VPN Veteran Yogyakarta. Nah, biar bisa membedakan ini DNS server. Oke, kayak gini aja ya. Oke, kita udah bisa berhasil setting web servernya. Selanjutnya kita konfigurasi layanan DNS server. Nah, setelah berhasil melakukan konfigurasi web server, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi layanan DNS server, sehingga situs web yang akan kita konfigurasi tadi, yang telah kita konfigurasi tadi, dapat diakses dengan menggunakan nama domain. Jadi kita tidak perlu mengetikkan lagi alamat IP servernya gitu. Hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah dengan masuk ke perangkat server, kemudian masuk ke tab service, setelah itu masuk ke menu DNS. Pada menu tersebut, pastikan layanan DNS dalam keadaan on. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memastikan layanan web server telah berjalan, atau DNS server telah berjalan ya. Setelah itu, kita perlu menambahkan DNS record pada DNS server kita. DNS record itu atau catatan DNS adalah informasi yang disimpan di DNS server. Ada beberapa jenis DNS record, yaitu antara lain ada e-record, nah, ada quad e-record atau CNAME record dan lain sebagainya. Nah, berikut penjelasannya tiap DNS record. Nah, jadi yang single e-record itu adalah sebuah record atau catatan yang menyimpan alamat IP dari suatu domain. Nah, kemudian yang quad record sama seperti e-record, tetapi quad record ini menyimpan alamat IP versi 6 atau IPv6 dalam satu domain. Nah, yang ketiga, CNAME record itu canonical name adalah sebuah record yang memungkinkan kita untuk mengarahkan suatu domain atau subdomain ke domain yang lain. Jika record ini juga kerap disebut alias record. Nah, kemudian pada konfigurasi ini kita hanya perlu menambahkan e-recordnya saja, karena kita menggunakan IP versi 4 ya, bukan IP versi 6. Jadi kita pakai e-record aja. Caranya itu dengan masuk ke resource record, pada bagian CNAME masukkan nama domain yang akan digunakan untuk mengakses web server. Pada bagian address, masukkan alamat IP perangkat server. Terakhir, pastikan pada bagian type yang dipilih adalah e-record. Setelah itu, klik add dan menambahkan konfigurasi yang tadi. Oke, kita lanjut. Kita konfigurasi DNS-nya. Kita masuk ke server. Nah, yang tadi kita kan server HTTP. Sekarang kita masuk ke DNS. Nah, ini DNS service-nya pastikan dia on. Kemudian ini type-nya, nah ini kan ada banyak ya, yang udah dijelasin tadi ada 3. Nah, ini kita pakai e-record aja. Kemudian name-nya itu kita masukkan domain yang akan kita pakai nanti. Contohnya di sini informatika.nwk.ac.id. Kemudian addressnya berapa? Addressnya itu adalah 192.168.1.1. Nah, jadi maksudnya kayak gini. Kita kan punya DNS server dan web server, yaitu IP-nya segini. Nah, nanti si IP ini
akan diterjemahkan menjadi seperti ini, atau sebaliknya. Ini ketika kita akses informatika.upnik.ac.id akan diterjemahkan menjadi kayak gini. Jadi alamat IP 192.168.1. Nah, itu adalah cara kerja DNS server. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal add. Sini udah ada detailnya, name-nya itu informatika.upnik.ac.id, type-nya e-record, dan detailnya atau IP-nya 192.168.1.1. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita lanjut ke pengecekan. Caranya sama, kita masuk ke web browser. Tapi yang awal yang kita tadi ketikin di sini alamat IP, sekarang kita tinggal ketikkan informatika.upnik.ac.id. Nah, dia kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena kita belum ubah si ininya. Kita ubah dulu ya, coba. Nah, itu kita ubah dulu yang ini. Kan, atau gini deh, success to configure DNS server and web server. Nah, kayak gini. Oke. Setelah itu kita coba informatika.upnik.ac.id, enter. Nah, kita udah bisa setting DNS server dan web servernya. Kita coba lagi di PC3. informatika.upnik.ac.id. Nah, sama ya, udah bisa ya. Nah, ini kan kita udah konfigurasi DNS server dan web server. Yang di atas ini web server doang. Nah, kalau misalkan di sini kita ketikkan informatika.upnik.ac.id, nah dia nggak bisa karena nggak ada DNS servernya. Jadi dia tuh si server webnya ini, si web servernya itu tidak mengenali ini informatika.upnik.ac.id itu apa sih gitu. Nggak ada nih di server kita. Hal yang tadi kan ketika kita mengetikkan seperti ini informatika.upnik.ac.id, nah dia bakal menuju ke DNS server dulu. Nah, dia menuju ke DNS server, kemudian diterjemahkan menjadi alamat IP, baru alamat IP tersebut akan digunakan untuk request ke web server, kayak gitu kurang lebih. Nah, oke. Materinya udah habis. Dan buat informasi aja teman-teman, ini videonya dipelajari karena untuk kuis kita bakal ada server juga. Jadi untuk kuis itu materinya dari awal sampai materi ini, yaitu server gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, materinya udah selesai. Terima kasih teman-teman, semangat untuk kuisnya. Thank you.